Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ma'ruf Malik Misaki. Saya 2 PKID. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang kebebasan berekspresi di ruang digital. Nah, sebelumnya, apa sih pengertian kebebasan berekspresi? Kebebasan berekspresi merupakan elemen penting dalam jalannya demokrasi dan partisipasi publik. Hal ini diperlukan agar terciptanya partisipasi publik dalam pengambilan kebijakan publik atau dalam hal pemungutan suara. Apabila masyarakat kebebasannya dilanggar, maka dapat dikatakan pemerintah telah melangsung secara otoriter. Nah, sebelumnya, bagaimana sih cara upaya pencegahan kebebasan berekspresi? Kebebasan berekspresi dibatasi oleh undang-undang, jiwa atau morality masyarakat, ketertiban sosial dan politik atau public order, masyarakat demokratis. Maka dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa di mana mengenai cara kebebasan berekspresi itu diterapkan. Peraturan sebagai terjemahan dari konstitusi diperlukan dalam hal mengenai batasan dalam negara. Penganut hukum positivis Toby Mendel menjelaskan beberapa kebebasan berekspresi. Kebebasan berekspresi merupakan hal yang penting karena yang pertama, karena ini merupakan dasar demokrasi. Yang kedua, kebebasan berekspresi diperan dalam pemberantasan korupsi. Yang ketiga, kebebasan berekspresi mempromosikan akuntabilitas. Yang keempat, kebebasan berekspresi dalam masyarakat dipercaya merupakan cara terbaik menemukan kebenaran. Adapun kebebasan berekspresi tidaklah mutlak. Dalam UDHR menyebut bahwa kebebasan berekspresi ini tidak berarti bebas sebebas-bebasnya. Kebebasan berekspresi memiliki kebebasan berekspresi pun mempunyai batasan. Pasal 19 Deklarasi Hak Asasi Manusia menyatakan 1. Setiap orang mempunyai kewajiban terhadap masyarakat di mana saja. Pengembangan kepribadian yang batas dan penuh dimungkinkan. 2. Dalam latihan hak dan kebebasannya, setiap orang harus tunduk pada pembatasan yang ditentukan oleh undang-undang semata-mata dengan tujuan untuk menjamin pengakuan yang layak dan untuk memperoleh kembali hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi persyaratan moralitas, ketertiban umum, dan kesejahteraan yang adil dalam masyarakat demokratis. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang internalisasi nilai Pancasila dalam bermedia sosial. Selanjutnya, dinamika kehidupan masyarakat mengalami perkembangan yang sangat pesat. Akulturasi budaya dengan sentuhan teknologi informasi merupakan fenomena pendorong perubahan tersebut. Kebebasan personal dalam menyampaikan ide, kritik, saran, bahkan hujatan melalui berbagai varian media yang digunakan semakin berkembang zaman, berkembang pula teknologi dan informasi. Tawaran modernitas tidak lagi dapat dihindari. Awalnya, seorang menggunakan alat komunikasi seperti telepon adalah ketika dirinya ingin menyampaikan sebuah informasi pada orang lain. Namun, terkendala jarak. Perkembangan teknologi komunikasi yang diikuti dengan perkembangnya penggunaan internet akhirnya memunculkan realitas yang bernama new media atau media baru. Perkembangan teknologi dan informasi, khususnya yang terjadi di Indonesia, terjadi sangat dinamis. Perkembangan tersebut tentu saja berdampak pada segala bidang, seperti ekonomi, kesehatan, sosial, dan tentunya pada bidang pendidikan. Selanjutnya, konsep Pancasila sebagai dasar dalam dunia maya. Yang pertama, tidak bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Yang kedua, menyertakan nilai-nilai Pancasila sebagai faktor internal pengembangan iptek.
Yang ketiga, sebagai rambu normatif dalam bermedia sosial. Yang keempat, harus berakhir dari budaya dan ideologi bangsa sendiri. Media sosial merupakan media online yang digunakan untuk kebutuhan komunikasi jarak jauh. Proses interaksi antara satu pengguna dengan pengguna lainnya, dan memperoleh informasi melalui perangkat aplikasi, khususnya dengan menggunakan jaringan internet. Tujuan media sosial itu yakni sebagai sarana komunikasi untuk menghubungkan pengguna dengan cangkupan wilayah yang sangat luas. Media sosial mengundang siapapun untuk ikut andil dengan keikutsertaannya dan umpan balik secara terbuka, baik memberikan komentar ataupun berbagi informasi dalam waktu yang cepat dan tak terbatas. Nah, selanjutnya makna 5 sila dalam Pancasila. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Kebebasan memeluk agama dilandasi dengan sikap toleransi. Toleransi di media sosial bisa dilakukan dengan mengapresiasi saudara setanah air. Contohnya kita ketika memeluk agama lain mengunggah momen kebahagiaan di hari agama kita, dapat mengapresiasi dengan like dan komen yang positif. Atau lebih baik diam seperti pada mengundang ujaran kebencian dengan menyebarkan isu sara, sehingga tetap terjaga hubungan baik antara umat beragama. Nah, selanjutnya sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Manusia ditetapkan sesuai hakikatnya. Manusia memiliki derajat yang sama di hadapan hukum. Sesuai dengan hal itu, hak kebebasan dan kemerdekaan dijunjung tinggi. Hal ini dimanifestasikan dalam sikap timbal balik membantu, berbagi, peduli satu sama lain, dan saling mencintai. Pada sila kedua ini, kita harus menghormati dan menghargai hak-hak dan pendapat orang lain. Tidak dapat menyebarkan berita hoak yang dapat mengganggu hak orang lain. Tidak dapat menghujat orang lain dan berhati-hati serta bertabayun dalam menerima berita di media sosial. Selanjutnya, sila ketiga, Persatuan Indonesia. Indonesia memiliki keberagaman budaya dari Sabang sampai Merauke, yang menyebabkan adanya perbedaan yang esensial, sehingga diperlukan adanya persatuan dan kesatuan yang mempersatukan perbedaan tersebut. Di dalam negara beraneka ragam dengan menguatkan diri dalam satu kesatuan dengan moto Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya berbeda-beda tetap satu jua. Aplikasinya adalah dengan menjunjung tinggi persatuan dan tidak menyebarkan isu perpecahan, sehingga integritas nasional tetap dibina. Kemudian kita juga bisa menyukai produk dalam negeri, misalnya membeli produk dalam negeri, kemudian memposting barang tersebut, lalu tandai akun yang menjual barang dalam negeri tersebut, agar masyarakat lebih mengenal produk dalam negeri. Dan diharapkan perekonomian Indonesia bisa lebih maju. Selanjutnya sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Pada sila ini, dalam bermedia sosial dimulai dengan membudayakan perilaku demokrasi yang sehat dan terarah. Diwujudkan dengan tidak menulis komentar jahat menyudutkan pihak lain, mendengarkan pendapat orang lain dalam menentukan keputusan, enggan kesadaran untuk mengetahui, mengeksplorasi, menyeleksi, dan mengelaborasi informasi publik yang berhak diakses dari lembaga publik sebagai bertanggungjawaban transaksi dan akuntabilitasnya. Selanjutnya yang terakhir, 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pengaplikasian dalam hak untuk memperoleh informasi, hak untuk mengakses sosial media, hak untuk menyampaikan pendapat tanpa rasa takut. Kedudukan sama di mata hukum apabila ada pelanggaran yang berkaitan dengan sosial media. Kemudian berani mengkriteriakan keadilan baik untuk diri sendiri maupun untuk orang lain, dan membantu orang lain untuk mengikhtiarkan keadilan. Menggunakan suara kita di media sosial untuk menegakkan keadilan secara bijak.
Terima kasih, sekian dari penjelasan apa yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.